Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan agenda rutin kita setiap malamnya, yang mana pada malam hari ini kita membahas tentang fikih sunnah wanita. Pada minggu yang lalu materi kita tentang hukum sholat berjamaah bagi wanita. Malam ini kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu sholat 2 hari raya bagi kaum wanita. Sangat dianjurkan bagi kaum wanita untuk keluar guna melaksanakan sholat hari raya di tempat sholat dan menyaksikan doa kaum muslimin, tanpa ada perbedaan antara yang gadis, yang janda, yang haid, ataupun yang suci, yang anak-anak maupun yang dewasa. Bahkan kata Rasulullah, jika seseorang tidak memiliki jilbab untuk keluar rumah pada hari raya tersebut, maka saudaranya harus meminjamkan dia jilbab supaya dia bisa keluar rumah untuk ikut memeriahkan hari raya. Sebagaimana Ummu Atiyah berkata, dahulu kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, bahkan kami mengeluarkan anak gadis dari pingitannya, dan kami juga mengeluarkan wanita-wanita yang sedang haid, dan mereka berada di belakang manusia lainnya, dan mereka ikut bertakbir dengan takbir mereka dan berdoa dengan doa mereka karena mengharapkan keberkahan di hari itu. Dan di riwayat lain ia berkata, Ummu Atiyah berkata bahwa, wahai Rasulullah, apakah boleh jika salah seorang dari kami tidak ikut keluar karena ia tidak memiliki jilbab? Maka Rasulullah bersabda, hendaklah saudarinya memakaikan jilbabnya kepadanya. Hendaklah mereka menyaksikan kebaikan dan doa kaum mukminin. Poin selanjutnya, wanita yang haid juga boleh keluar rumah merayakan hari raya, namun ia tidak boleh ikut sholat Id. Selanjutnya, wanita juga boleh ikut bertakbir bersama-sama dengan kaum laki-laki pada hari raya tersebut. Kan kalau itu suara wanita itu aurat, tapi kalau di hari raya boleh ikut bertakbir bersama kaum laki-laki. Selanjutnya, sholat Id. Waktu sholat Id hampir sama dengan waktu duha, dan tidak seharusnya waktu sholat Id itu ditunda. Yang lebih utama kalau kita melaksanakan sholat Id itu di awal waktu, agar kaum muslimin memiliki waktu yang lapang untuk bersilaturahmi. Terutama kalau di hari raya Idul Adha, lebih diutamakan lagi dipercepat waktu sholatnya karena orang akan berkurban, akan menyembelih. Tidak ada azan ataupun iqamah di dalam sholat Id. Jadi dari Ibnu Abbas dan Jabir, mereka berkata tidak pernah ada azan dikumandangkan untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan catatan selanjutnya yang penting bahwa tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Id, termasuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Tidak. Jadi kalau kita sholat Id tidak ada sholat tahiyatul masjid, tidak ada sholat sunat sebelum sholat Id tersebut. Tata cara sholat Id. Sholat Id terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ikram dilakukan 7 kali takbir. Kemudian barulah mulai membaca dan menyempurnakan rakaat itu. Pada rakaat kedua setelah takbir untuk berdiri dari rakaat pertama
dilakukan 5 kali takbir. Jadi rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Poin selanjutnya, imam menyampaikan khutbah setelah sholat dan dianjurkan agar imam mengkhususkan nasihat bagi kaum wanita. Dan juga dianjurkan bagi kaum wanita untuk mengeluarkan sedekah. Poin selanjutnya, hal-hal yang dianjurkan pada hari raya. Yang pertama, mandi. Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang mandi, maka ia berkata, pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, mandi yang disunahkan. Yang kedua, makan sebelum keluar untuk sholat Idul Fitri. Yang ketiga, mengakhirkan makan pada hari Idul Adha sampai selesai sholat dan makan dari hewan kurban. Poin yang terakhir, anak-anak perempuan diberi keringanan untuk bernyanyi pada hari raya, selama di sana tidak terdapat laki-laki yang bukan mahramnya. Aisyah berkata, Rasulullah masuk menemuiku dan aku bersama 2 anak perempuan yang menyanyikan lagu Bu'ath. Maka beliau berbaring di kasur dan memalingkan wajahnya. Lalu masuklah Abu Bakar dan ia membentakku dengan berkata, nyanyian setan di sisi Nabi, katanya. Maka Rasulullah menoleh kepada Abu Bakar dan berkata, biarkanlah mereka berdua. Dan saat beliau tertidur, aku pun memberi isyarat kepada mereka, kepada anak kecil yang berdua tadi, dan mereka pun keluar dari ruangan tempat Rasulullah tidur tadi. Dari hadis ini dapat dipahami beberapa hal berikut. Yang pertama, bahwa dibolehkan bagi anak-anak perempuan yang masih kecil untuk bernyanyi pada hari raya dengan kata-kata yang baik, dan diperbolehkan tanpa menggunakan alat-alat musik yang diharamkan. Dan di dalam riwayat Al-Bukhari, mereka berdua bernyanyi, akan tetapi mereka berdua bukanlah penyanyi, yakni bahwa mereka berdua bukanlah wanita-wanita yang pandai menyanyi sebagaimana penyanyi-penyanyi yang telah dikenal. Dan hal ini menunjukkan adanya peringatan untuk berhati-hati terhadap nyanyian dari penyanyi terkenal yang dapat menggerakkan dan membangkitkan perasaan, dan tidak ada perselisihan mengenai keharamannya. Berarti bahwa ulama sepakat bahwa nyanyian dari penyanyi-penyanyi terkenal itu diharamkan karena dapat menggerakkan dan membangkitkan perasaan. Sekian materi kita pada hari ini. Mungkin kita masuk sesi diskusi. Apakah ada yang ingin bertanya atau ditanyakan dari materi yang telah dipaparkan? Izin bertanya, Kak. Nah, pertanyaannya, kenapa pada saat sholat Idul Fitri kita dianjurkan untuk makan, sedangkan pada sholat Idul Adha itu kita dianjurkan untuk berpuasa? Apakah ada dalilnya? Mungkin Bapak dijelaskan. Baik, terima kasih Kak Tika pertanyaannya. Berdasarkan hadis Rasulullah dari Anas berkata bahwasanya Rasulullah tidak keluar pada hari Idul Fitri sebelum makan beberapa kurma. Sedangkan untuk pada sholat Idul Adha, dari Abu Huraidah bahwa Nabi SAW tidak pernah keluar pada hari Idul Fitri sebelum makan, dan tidak makan pada hari raya kurban sebelum menyembelih. Jadi Nabi itu makan ketika sudah selesai kurban dilaksanakan. Itu berdasarkan hadis At-Tirmidzi nomor 540. Mungkin sekian Kak Tika. Baik, terima kasih Kak Ica. Apakah ada pertanyaan yang lain?
Baiklah, jika tidak, kita sudahi agenda kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.